webinar BKGN PDGI Binjai. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Tia Oktavia yang sebagai moderator dalam webinar kali ini. Sebelum kita memulai webinar, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia BKGN PDGI Cabang Binjai, Dr. Gigi Aryansyah. Kepada Dr. Gigi Aryansyah, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sejawat sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada narasumber kita pagi ini, Dr. Belly Sam, MKes, spesialis radiologi kedokteran gigi, yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi kita dalam webinar pagi ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada para sejawat sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar kali ini. Dan terima kasih yang sebesarnya juga saya ucapkan kepada panitia yang sudah menyumbangkan waktu dan tenaganya untuk kelancaran acara webinar kita pagi ini. Sekali lagi saya memohon maaf apabila masih ada sedikit kekurangan dalam penyelenggaraan webinar kita hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Dr. Aryansyah. Selanjutnya, saya akan sedikit membacakan tata tertib dari webinar kali ini. Yang pertama, peserta webinar diharapkan menghidupkan video dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Peserta webinar diharapkan mematikan audio pada saat pembicara memberikan presentasi webinar. Pada saat akhir webinar akan diadakan sesi tanya jawab. Peserta yang akan memberikan pertanyaan dapat bertanya dalam kolom chat atau raise hand. Itu akan dipandu oleh moderator. Di sini saya akan membacakan sedikit CV dari Dr. Belly. Dr. Belly Sam, MKes, spesialis radiologi kedokteran gigi, tempat tanggal lahir Bandung, 12 Januari 1971, pekerjaannya dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Bidang kepakaran radiologi kedokteran gigi odontologi forensik. Pekerjaan lain, founder Blink Dental Care, Bandung Dental Center, Bandung Dental Center Jatinangor, The Gigi Priority Dental Clinic, The Gigi Cook Kids Dental Care, Metro Dental Care, The Gigi Clinic Management. Kemudian yang kedua, Dentist Service Consultant West Java, Region of Peace Corps, United States of America Embassy. Pendidikan, Dokter Gigi lulus tahun 1998 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, mengambil S2 bidang kajian utama oral biologi, program pasca sarjana Universitas Padjadjaran lulus tahun 2008, kemudian mengambil spesialis radiologi kedokteran gigi PPDGS Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran lulus tahun 2012. Pemantapan nilai kebangsaan bagi kalangan Konsil Kedokteran Indonesia Angkatan 1 Lemhanas Republik Indonesia tahun 2014. Forensic Dentistry and Forensic Anthropology ada NSW Forensic Dental Education Committee September 2015. Program Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Advanced Digital Dental Imaging Course KAFU, Tussula, Finland, and Biberg, Munich, Germany, September 2019. Selain itu, Dr. Belly juga sudah banyak mengisi dari pembicara sebagai di dalam seminar. Terima kasih kepada Dr. Belly yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Ya, terima kasih kembali. Salam untuk semuanya. Ya. Kita mulai saja webinarnya. Silakan, Dok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mulai saja dengan materi kita hari ini. Izin saya untuk share screen.
bisa terlihat jelas? Oke, baik. Sekali mulai mengenai webinar kita hari ini, saya akan membawakan presentasi yang sudah beberapa kali saya presentasikan di beberapa cabang PDKI lain, juga beberapa ikatan keahlian. Ya, yang akan kita bicarakan adalah mengenai redesign interior ruang praktek dokter gigi di era new normal. Oke, seperti kita ketahui, pandemi ini sudah berjalan dari sekitar bulan Januari, Februari di Cina, bahkan sebetulnya sudah dari mulai Desember atau akhir tahun 2019 di Wuhan, virus SARS-CoV-2 ini sudah teridentifikasi, dan di Indonesia sendiri sudah berjalan menginjak bulan ke-10 atau mungkin lebih ya. Kita lihat bahwa ini betul-betul pandemi dengan sebaran virusnya yang sudah menyebar ke seluruh dunia. Baik, kalau misal kita bicarakan sebelum ini sebagai pengantar, kalau kita bicarakan secara perkembangan infeksinya, kita bisa lihat bahwa virus ini dimulai mendunia dimulai sekitar bulan Februari. Kita bisa lihat di data Juni tahun 2020, tanggal 10, kita bisa lihat bahwa Indonesia itu ada di urutan ke-32 secara dunia, dengan total case itu sekitar 34.000, dengan total angka kematian itu hampir 2.000 ya. Dan kita lihat bahwa waktu itu Amerika sudah berada di peringkat pertama, Cina sudah tergeser ke peringkat 18. Kemudian pada tanggal 3 Agustus kita lihat bahwa Indonesia sudah ada di peringkat ke-23. Yang pertama tetap Amerika, Cina turun terus ke 29. Dan kita lihat di tanggal 17, berarti sekitar 2 hari yang lalu, ya, kita bisa lihat bahwa Indonesia sudah ada di peringkat ke-20, dan kadang kita juga bisa meringkat ke-19 ya, dengan total 630.154 ya kasus positif, dan sudah hampir lebih dari 19.000 angka kematian yang terjadi. Oke, ada sesuatu yang menarik pada saat awal pandemi, karena ternyata para petinggi dan pemerintah di Indonesia pada saat itu memperkirakan sebetulnya bahwa dimulai dari tanggal 31 Maret, ya, kasus kita meningkat, tapi diprediksi sebetulnya hanya berjalan sampai bulan Juli, dan setelah bulan Juli kasus ini akan menurun. Hal ini yang terjadi di beberapa negara Asia, ya, dan juga beberapa negara tetangga kita. Dan yang terjadi adalah seperti ini justru. Oke, kita lihat bahwa apabila dibandingkan dengan Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Myanmar, Indonesia masih tetap juaranya. Ya, kita bisa lihat kasus aktif positif 19 di Indonesia itu sekarang rata-rata sudah di atas 90.000 kasus per hari, kasus positif, kasus aktif maksud saya. Ya, bandingkan dengan di Filipina yang sempat menjadi pertama di Asia Tenggara, tapi sekarang dia secara gradual sudah turun terus dan mencapai angka 30.000 kasus. Apalagi kalau kita bandingkan dengan beberapa negara seperti misalnya Singapura atau negara jiran kita Malaysia, ya, yang ternyata kasusnya memang meningkat, ya, trennya sedikit meningkat, tapi belum bisa mengalahkan kasus positif di negeri kita. Oke, kita lihat juga penambahan kasus baru tiap hari, ya, per harinya itu sempat menurun di sekitar bulan November, kemudian ternyata menanjak atau menaik terus sampai hari ini. Dan ini bukan second wave, tapi karena puncak gelombang pertama pun Indonesia belum mencapainya. Oke, data terakhir. Kita bisa lihat data seperti ini sangat penting ya, kalau misalnya kita lihat bahwa kasus konfirmasi positif sampai tanggal 17 Desember itu ada 643.000 kasus dengan angka kematian sebesar 19.390 kasus, dan jumlah orang yang dites itu 4.427 kasus. Di sini bisa dilihat bahwa positive rate menunjukkan rasio jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 berbanding dengan jumlah total tes di suatu wilayah. Sementara WHO menetapkan standar positif rate di angka 5%.
Sementara sampai hari ini ternyata positif Indonesia adalah 16,92%. Artinya dalam setiap 100 orang Indonesia yang dites swab atau PCR, maka akan ada hampir 17 orang yang positif terinfeksi virus corona. Apabila kita bulatkan, kita bisa lihat bahwa secara hitungan sederhana, 2 dari 10 orang Indonesia positif terinfeksi COVID-19. Atau 1 dari 5 orang Indonesia itu adalah positif terinfeksi COVID-19 secara rata-rata apabila dilakukan tes PCR. Atau misalnya kita bisa ilustrasikan bahwa kita berseuzon, dari 5 orang yang datang ke tempat praktek kita, ya, 1 orang itu adalah positif. Ya, sudah sampai sejauh itu perkembangan pandemi di Indonesia. Kita lihat berikutnya. Nah, kita lihat bahwa memang apabila tes COVID Indonesia dibandingkan dengan tes yang dilakukan di beberapa negara lain, tes harian, kemudian tes spesimen dan orang yang dites kita memang relatif rendah bila dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ya. Jadi jumlah penduduk kita sangat luar biasa besar, tetapi yang dites masih relatif sedikit. Jadi kalau misalnya kita lihat ada fenomena puncak gunung es, jadi apa yang terlaporkan atau kita terlihat hari ini sebetulnya merupakan puncak dari sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi ini yang harus kita selalu waspadai. Oke, bagaimana dengan kebetulan saya bicara di Sumatera Utara, ya, di Binjai, mungkin peserta ada juga dari beberapa daerah lain. Kita bisa lihat bahwa penyebaran COVID-19 di Provinsi Riau tertinggi di Pulau Sumatera. Ya, kalau kita lihat, ya, total provinsi dengan sebaran di daerah Pulau Sumatera ini menyumbang 17% kasus COVID-19 di Indonesia. Sementara Pulau Jawa itu adalah 62%. Ya. Dan kita lihat bahwa di sini, ya, Sumatera Utara total kasus, ya, tercatat adalah lebih dari 16.000 kasus dengan total harian 87 dan total kematian 640 dan angka kematian harian itu 1 orang. Itu yang tercatat, ya. Mungkin aslinya lebih dari ini. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa dari faktor risiko pekerjaan, ini kita lihat ada visualisasi risiko pekerjaan yang dilakukan oleh berbagai profesi. Kita bisa lihat bahwa dentis atau dokter gigi ada di posisi yang paling kanan, paling tinggi, ya, dalam hal risikonya. Walaupun secara annual income kita memang di beberapa negara dikatakan adalah juga yang paling tinggi. Tetapi kalau melihat dari risknya, kita memang adalah juga yang sangat tertinggi. Oke, ini ada sebagai sebuah catatan penting yang mungkin kita bisa ulangi bersama atau kita pahami bersama bahwa SARS-CoV-2 hanya akan bertransmisi ke dalam tubuh manusia apabila virus tersebut masuk atau menempel dengan jaringan yang memiliki reseptor ACE2, yaitu di saluran pernafasan, pencernaan, dan mata. Masalah utamanya bagi profesi kita adalah bahwa mulut dan utamanya di lidah ternyata kaya akan reseptor tersebut. Ya. Selain di pernapasan, di mulut pun juga sama. Jadi yang kita harus waspadai. Oke, kita bisa lihat ilustrasi seperti ini. Bahwa kita akan bicara mengenai redesign praktek atau klinik dokter gigi. Kita tahu bersama bahwa praktik atau klinik dokter gigi terdiri dari beberapa ruangan, dan ruangan itu, ya, isinya tentunya ada dokter gigi, ada pasien dengan keluhan gigi dan mulut, tapi dokter gigi juga beserta karyawannya. Siapa yang datang? Yang datang tentunya beraneka macam jenis orang, ya. Kita tidak bisa tahu bahwa ternyata yang datang itu mungkin saja ada OTG, ya, yang tidak bergejala, tapi juga mungkin saja ada ODP, ya. OTG mungkin mereka tidak merasakan gejala apapun dan mereka mungkin belum dites, jadi mereka bisa saja tanpa sepengetahuan mereka datang ke tempat kita. Tapi juga mungkin ada ODP yang bergejala dan dia tahu atau dia merupakan suspek karena dia melakukan kontak erat dengan pasien-pasien PDP, dia juga bisa datang ke kita. Kalau PDP mungkin tidak, ya, jadi kita tidak menerima pasien PDP karena memang PDP itu sangat diawasi ketat, ya, dan dia memang terisolasi secara mandiri atau di tempat rumah sakit, ya. Nah,
kita bisa lihat bahwa apabila ini terjadi suatu interaksi antara pasien dan dokter gigi serta para OTG dan ODP ini, kemungkinan kasus konfirmasi positif bisa terjadi karena transmisi di ruang praktik dokter gigi. Ilustrasi ini yang mungkin bisa kita pahami bersama sehingga kita harus tetap waspada. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata ini dari awal ya sudah disebutkan bahwa aerosol ya di COVID-19 itu ya itu bisa bertahan selama lebih atau sampai 3 jam di udara ya. Itu yang kita harus perhatikan. Dan kemudian kita lihat juga bahwa aerosol ini ternyata memiliki sebaran yang lebih jauh dan lebih luas dibandingkan apabila misalnya dengan bentuk droplet atau bentuk yang memang lebih berat ya kandungan partikelnya. Kita bisa lihat lagi. Oke. Nah, untuk memahami mungkin ada beberapa sejawat yang masih belum paham tapi juga sebagian besar sudah paham bahwa apabila saya ilustrasikan dengan cairan obat nyamuk ini yang ternyata memiliki partikel yang sangat kecil dengan diklaim ada aerospray ya, dia mengklaim bahwa apabila spray ini disemprotkan ke permukaan sebuah ruangan tertutup tentunya ya, apalagi tertutup, dia bisa bertahan sampai 12 jam ya. Mengapa sampai 12 jam? Karena partikel yang disemprotkan dari cairan pembasmi nyamuk ini ya, dia sangat ringan, ukuran partikelnya sangat kecil, dan dia bisa melayang secara aktif di udara di dalam ruangan tersebut selama sekitar 12 jam. Nah ini prinsip inilah yang mungkin kita harus pahami bahwa ini kurang lebih sama dengan apa yang kita lakukan apabila kita melakukan tindakan aerosol ya pada ruangan praktik kita. Walaupun sebetulnya dari pasien membuka mulut, dia berbicara dari saliva, kemudian juga apabila kita tambah dengan high speed, dengan scalar, dengan three-way syringe, ya, atau dengan airborne delay effect, ya, di mana maksudnya itu partikel yang terlempar ke udara, kemudian dia pelan-pelan masuk ke bawah, ke permukaan dan menempel di permukaan atau tubuh kita, itu juga tentu sangat berisiko untuk terjadinya transmisi COVID-19 ini. Berikutnya, kita lihat sebuah tayangan video sebentar. Penularan melalui aerosol di ruang tertutup. Aerosol adalah partikel udara yang lebih kecil daripada droplet. Tidak seperti droplet yang jatuh dalam beberapa detik, aerosol dapat melayang-layang di udara selama berjam-jam. Ketika berbicara, kita mengeluarkan 10 kali lebih banyak partikel dibanding ketika kita diam. Saat tertawa, bernyanyi, apalagi berteriak, partikel yang kita hembuskan bahkan bisa 50 kali lebih banyak dibanding ketika kita diam. Betapapun kita menjaga jarak, jika 6 orang menghabiskan waktu 4 jam berbicara keras tanpa masker, di ruangan tanpa ventilasi, maka 5 orang lainnya akan tertular COVID-19. Jika semuanya menggunakan masker, kemungkinan tertular turun menjadi 4 orang. Artinya, masker saja tidak cukup untuk mencegah penularan dari paparan yang lama di ruangan tertutup tanpa ventilasi yang baik. Jika semua orang memakai masker, ventilasi ruangan baik, dan durasi paparan dikurangi menjadi 2 jam saja, maka risiko tertular turun menjadi 1 orang. Setelah 4 jam, tanpa protokol kesehatan apapun, 14 orang akan terinfeksi. Jika hanya menggunakan masker, risiko penularan turun menjadi 8, dari sebelumnya 14 orang yang terinfeksi. Jika ada ventilasi yang baik dan waktu kunjungan berkurang menjadi 2 jam saja, kemungkinan hanya 1 orang yang akan tertular.
Setelah 2 jam tanpa protokol kesehatan apapun, 50% dari murid, yaitu 12 dari 24 orang, akan tertular COVID-19. Jika semua menggunakan masker, jumlah yang tertular turun dari 12 menjadi 5. Jarak antara murid dan guru tidak berpengaruh, karena droplet mikro akan tersebar secara acak di ruangan tanpa ventilasi. Dengan ventilasi yang baik dan rehat setiap jam untuk mendapat udara segar, risiko penularan menurun drastis menjadi hanya 1 orang yang kemungkinan tertular. Pastikan ada pertukaran udara yang baik di ruangan, bisa dengan membuka pintu dan jendela, menggunakan kipas angin, kipas penyedot, atau mesin pelembab udara. Sedapat mungkin, jangan berlama-lama ketika bertemu atau berkumpul, upayakan agar pertemuan bisa lebih efisien. Jaga jarak aman. Jarak fisik bukan kendala untuk tetap berinteraksi secara sosial. Selalu kenakan masker saat bertemu siapapun dari luar rumah. Oke, jadi sudah sangat jelas ya bahwa keyword atau highlight dari tayangan tadi adalah ventilasi, ventilasi, ventilasi. Ya. Di beberapa negara ini pun sangat ditekankan bahwa ventilasi udara di dalam ruangan tertutup atau di dalam sebuah ruangan adalah sesuatu hal yang sangat krusial, yang sangat urgent, dan tidak bisa disepelekan begitu saja. Oke, PPPDGI sudah sangat menyadari bahwa risiko pekerjaan profesi dokter gigi adalah sebuah risiko yang paling tinggi dari sebuah pekerjaan dibandingkan dengan profesi lain, ya. Karena kita bekerja rata-rata di dalam sebuah ruangan tertutup, sehingga mereka mengeluarkan sebuah panduan dokter gigi dalam era new normal dalam sebuah buku yang dikeluarkan beberapa bulan yang lalu. Nah, intinya adalah banyak hal, tapi adalah di situ adalah pengaturan alur pelayanan dengan memperhatikan hubungan antar ruangan dan potensi risiko infeksi. Hal ini yang akan kita coba bahas atau kupas lebih lanjut. Oke, ada 3 elemen dasar ventilasi ruangan. Pertama adalah tingkat ventilasi, kemudian yang kedua adalah arah aliran udara, dan yang ketiga adalah distribusi dan pola aliran udara. Sehingga ada 3 metode sebetulnya yang dapat digunakan untuk ventilasi ruangan atau bangunan pada saat kita berpraktek. Yang pertama tentunya dengan alami, kemudian yang kedua dengan mekanis, dan ketiga dengan hybrid. Maksud yang alami di sini adalah apabila ruangan tempat kita bekerja itu memiliki sirkulasi udara dari jendela atau pintu yang bisa terbuka, bukan tertutup, ya. Bisa terbuka sehingga udara yang masuk dan udara keluar itu bisa berjalan secara lancar sehingga tidak ada penumpukan, ya, airborne atau residu dari pekerjaan kita atau dari apa yang dikeluarkan oleh pasien. Nah, itu secara alami. Mungkin beberapa rekan juga sudah memiliki ruangan yang seperti itu, tetapi tolong jangan ditutup, tentunya harus dibuka. Tapi yang jadi masalah adalah apakah pembukaan jendela dan pembukaan pintu itu ke udara yang lebih bebas atau ke udara terbuka yang jelas-jelas lebih aman. Tetapi apabila dia terbuka pintu dan jendelanya, tapi ke ruangan lain yang isinya juga pasien atau masih di ruangan tertutup, tentunya itu adalah masalah lain. Sehingga akan sangat dianjurkan apabila kita memakai ventilasi mekanis dengan bantuan alat untuk bisa menyedot udara dan mengeluarkan udara tersebut ke tempat yang memang diinginkan. Ya. Atau metode hybrid, di mana tetap ada jendela, tetap ada pintu yang bisa dibiarkan terbuka, tetapi dengan bantuan alat-alat yang seperti akan kita bahas lebih lanjut. Itu disebut dengan metode campuran. Oke, kita bahas mengenai tingkat ventilasi. Pada tingkat ventilasi ini, PBPDGI sangat menyarankan bahwa jumlah udara keluar yang disediakan ke dalam ruang dan kualitas udara luar itu harus diperhatikan. Ya. Jadi, kita harus memperhatikan bahwa udara yang masuk ke dalam ruangan itu adalah udara dari mana. Ya. Apakah dia udara bersih atau memang udara yang sudah tercemar dari pasien-pasien yang memang menunggu di ruang tunggu, itu juga harus kita pahami. Kemudian arah aliran udara. Aliran udara keseluruhan dalam ruang suatu bangunan harusnya berasal dari zona bersih ke zona kotor. Ya, jadi dari zona di dalam seperti yang tadi saya sebutkan pertama, dari udara yang bersih masuk ke dalam ruangan kita. Nah, yang juga terpenting adalah distribusi aliran udara. Seperti saya bilang tadi bahwa janganlah kita membuat sebuah perangkap,
ya, sehingga udara yang ada di dalam ruangan itu menjadi berputar atau berotasi tanpa bisa keluar, ya, atau mungkin susah untuk keluar dari celah sedikit pun karena tidak ada aliran atau ada saluran yang bisa udara itu keluar. Ini sangat berbahaya karena aerosol yang dihasilkan pada saat kita melakukan tindakan pemboran, scaling, atau tindakan lain yang sangat berisiko itu tidak akan bisa keluar. Kita lihat. Ya, kita lihat skema atau diagram seperti yang kita lihat. Oke, pertama bahwa keyword kita adalah droplet dan aerosol. Oke, droplet dan aerosol ini bisa dihasilkan dari praktek dokter gigi, ya. Kemudian juga dia sebentar, ya, itu bisa juga berbentuk seperti airborne, ya, yang dikeluarkan untuk dari pasien-pasien infeksius. Kemudian juga bisa terkena di permukaan. Jadi ada airborne, ada yang contaminated surface, ya, yang bisa juga menempel di dental unitaria. Jadi kita keywordnya juga jangan hanya bicara mengenai airborne saja, aerosol saja, tapi desinfeksi permukaan tempat praktik itu juga hal yang sangat penting, ya. Karena untuk menghindari kontak langsung atau kontak tidak langsung kepada tenaga kesehatan antara dokter gigi dan perawat yang ada di dalam ruangan. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, sehingga kuncinya untuk mengurangi risiko tersebut, mungkin bukan menghindari ya, tapi mengurangi dan bahkan kita sangat mengurangi kontak langsung dan kontak tidak langsung itu adalah room ventilation dan desinfeksi atau sterilisasi permukaan di seluruh ruangan yang ada di kita. Oke, pertama tentang perlindungan APD, alat pelindung diri yang kita pakai selama ini. PBPD sudah menyarankan bahwa dokter gigi dianjurkan untuk memakai APD level 3 sehingga bisa terbebas atau terhindar dari kontaminasi atau transmisi dari COVID-19 ini. Ya, tetapi ini juga ada sedikit kontroversi karena WHO dan CDC mengeluarkan aturan bahwa level 3 ini memang bukan diperuntukkan untuk COVID, ya, tapi diperuntukkan untuk Ebola. Ya, tetapi pemakaian ini juga saya lihat di beberapa tayangan video, bahkan di beberapa rumah sakit di luar negeri, para dokternya tidak memakai APD level 3, tetapi memakai level 2. Ya. Ini yang mungkin masih bisa jadi kontroversi dan bisa dibicarakan berlanjut, tapi PBPDGI mungkin berdasarkan pertimbangan kondisi Indonesia, mereka menyarankan bahwa dokter gigi sebaiknya memakai APD level 3. Oke, berikutnya. Nah, tentunya selama masa pandemi, ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah standar protokol penanganan pasien, kemudian pengadaan APD dan bahan sterilisasi. Ketiga, keharusan pemakaian APD disposable per pasien, bahkan per pasien ya penekanannya. Kemudian kita juga 20 menit sterilisasi ruangan saat pergantian pasien. Jadi saat pergantian pasien itu tidak langsung berganti dengan pasien lain, tapi diperlukan waktu untuk melakukan sterilisasi ruangan. Kemudian juga dulu di awal-awal pandemi bahkan dianjurkan kita hanya menangani pasien darurat saat kasus itu masih berjumlah kurang dari 1.000 orang. Kita sudah dianjurkan untuk menangani hanya pasien darurat. Yang terjadi sekarang pasien sudah ratusan ribu, tapi kita mungkin akan bertanya-tanya apabila kita hanya bisa untuk menangani pasien darurat. Semua ini tentunya akan bisa berdampak. Ya, dampaknya itu sudah jelas bahwa peningkatan biaya operasional akan meningkat, kemudian juga berkurangnya pasien yang bisa dikerjakan karena ada jeda atau pembatasan kasus yang kita bisa kerjakan. Tentunya ini secara bisnis dia akan menurunkan omset, ya, menurunkan risiko, menurunkan omset, dan tentunya ini akan menjadi financial problem bagi kita bersama, dan tentunya kalau ini dilakukan atau berlangsung lebih lama lagi akan menjadi masalah buat kita semua. Oke, berikutnya. Nah, jadi redesign klinik ya tentu adalah merupakan bagian dari perubahan yang harus kita lakukan. Intinya adalah berubah. Perubahan itu apakah permanen, hanya atau sementara selama pandemi ini berlangsung, ya? Apakah sustainable atau tidak? Berapa biayanya? Sumber dananya dari mana? Apakah dibebankan pasien atau tidak? Ini adalah sistem manajemen yang mungkin tidak pada tempatnya saya bicarakan, tapi saya memang mengelola hal ini karena saya mengelola beberapa klinik yang ada di Bandung. Ya, kita harus perbaiki sistem manajemen, kita redesign klinik, dan tentunya safety prevention harus kita tingkatkan.
Oke, nah di era new normal ini, ya tentunya ada beberapa step atau beberapa hal yang harus kita lakukan dan kita rubah. Yang pertama adalah pada saat pasien sebelum datang, tentunya harus dilakukan penjadwalan, harus ada appointment, ya. Kemudian ada screening secara online, ya. Kita bisa membatasi pasien siapa yang bisa kita izinkan datang atau tidak. Kemudian selama perawatan, tentunya standar precaution harus kita tingkatkan. Kemudian juga transmission based precaution-nya juga harus kita perhatikan. Dan tentunya juga menggunakan masker dan APD itu juga harus kita perhatikan. Kemudian setelah perawatan dilakukan, tentunya harus dilakukan cleaning and sanitizing surface and equipment. Kemudian juga kita harus menghindari kita membawa transmisi dari tempat kita bekerja untuk ke rumah kita pada saat kita pulang. Ini dikeluarkan oleh ADA, ya, American Dental Association, untuk meminimalisir risk dari COVID-19. Oke. Nah, ini ada beberapa catatan juga dari ADA, ya, itu sejalan dengan apa yang juga PDG sebutkan, bahwa hubungannya dengan ruangan, mereka menyebutkan bahwa adequate room ventilation adalah sesuatu yang menjadi mandatory dari hal untuk menghindari risiko transmisi di tempat praktik kita. Social distancing juga pengaturan jarak, ya, juga desinfeksi juga ini memang harus kita perhatikan. Oke. Nah, kita masuk ke intinya adalah redesign ruang praktik dokter gigi di era new normal. Oke. Redesign ini, ya, itu terdiri dari beberapa hal. Pertama, kita harus memperhatikan tata ruang, bentuk dan jenis material, ventilasi udara, sterilisasi dan desinfeksi, material penunjang. Kemudian kita harus melakukan dari tata ruang ini dan sebagainya, sampai dengan materi penunjang, kita harus melakukan zonasi ruangan. Nanti akan saya bahas sebentar. Kemudian kita juga bisa tambahkan exhaust fan. Kemudian kita bisa tambahkan high volume evacuator atau external section. Kemudian kita bisa tambahkan UVC dan air purifier. Dan tentunya downing and doffing, pelepasan dan pemasangan APD juga harus kita perhatikan. Nah, fakta yang terjadi di lapangan. Apa yang terjadi? Fakta bahwa mayoritas bentuk praktek dokter gigi di Indonesia adalah praktek pribadi yang memiliki berbagai keterbatasan dalam hal kelengkapan sarana dan prasarana. Hal ini tentunya akan sangat menyulitkan para dokter gigi untuk dapat memenuhi ketentuan pengaturan tempat atau ruang praktik di era pandemi COVID-19 ini. Sehingga ada sebuah solusi ke depan, ya, yang sebetulnya sudah lama kami jalankan, bahwa sudah saatnya para dokter gigi mulai mempertimbangkan untuk melakukan praktik secara bersama dalam sebuah klinik, sehingga bisa menyatukan modal dan aset yang dimiliki untuk bisa bekerja dalam satu tempat yang lebih representatif. Ya. Jadi intinya adalah dilakukan bersama-sama, tentunya akan lebih mudah daripada dilakukan sendirian. Ya. Oke, kita lihat berikutnya. Ya, ini adalah contoh di mana dilakukan suatu penataan kembali ruangan. Ya, ini pada saat new normal dan ini pada saat sebelum new normal. Ya, nah, kita bisa lihat bahwa dulunya ada ruang resepsionis, ada ruang tunggu, bahkan ada playground. Ya, ada musola, ada ruang tunggu, ada toilet pasien, ada office, ada ruang cuci, ruang konsultasi, ada ruang perawatan, ada lab teknik bahkan. Ya, nah kemudian juga ada ruang karyawan, pantry, toilet staff, dan tata kelola. Jadi ini dilakukan new normal pada saat misalnya ini dilakukan di sebuah klinik, oke. Tetapi ini kita bisa lakukan pada saat kita melakukan di tempat praktek pribadi, ya, itu bedanya. Ya, kita bisa lihat. Nah, yang kuning ini adalah yang masih bisa kita pertahankan. Yang merah itu adalah yang kita juga harus perhatikan untuk tidak, ya, untuk tidak ditempatkannya lagi. Jadi playground itu tidak boleh ada lagi. Kemudian bahkan di beberapa negara pasien tidak boleh memakai toilet di tempat ruang praktek. Ya, sangat ekstrim. Ya, bahkan ruang tunggu pun tidak boleh mereka menunggu di ruang tunggu, tapi silahkan menunggu di luar. Ya, jadi ruang tunggu hanya dipakai sebentar saja untuk mereka bisa masuk. Ya. Oke, kita lihat ilustrasi sedikit sekitar 1 menit untuk melihat penerapan penataan redesign dan kelola ruangan pada salah satu
tempat atau klinik yang sekarang dikelola oleh para junior saya di Bandung Dental Center. Aerosol merupakan partikel yang dihasilkan dari tekanan udara bercampur dengan air dan air liur, sehingga perawatan gigi yang menghasilkan aerosol dilakukan di ruang tindakan bertekanan negatif. Dalam ruang bertekanan negatif, aerosol yang terbentuk akan diserap keluar dan diganti dengan udara bersih, sehingga risiko penyebaran virus terutama COVID-19 dapat diminimalisasi. Proses disinfeksi dan sterilisasi alat dengan autoclave, serta disposable pouches di Central Sterile Supply Department. Sterilisasi ruangan dilakukan dengan UVC sebagai proses inaktivasi virus. Keamanan Anda adalah keamanan kami juga. Oke. Ya. Oke, kita mulai bahas secara agak mendalam satu persatu. Ya. Kita lihat bahwa praktik dokter gigi itu ada yang melakukan praktik pribadi dan juga ada yang praktik bersama atau dalam sebuah klinik. Bahkan mungkin di beberapa daerah atau di kota besar itu ada rumah sakit gigi dan mulut yang mungkin saja itu masih saat ini para teman-teman kami di RSGM sedang sibuk untuk mengubah desain ruangan. Ya. Karena tidak boleh lagi atau sangat tidak dianjurkan apabila dalam sebuah ruangan itu tidak dilakukan sistem kubikal, ya, atau sistem di mana antara satu dental unit dan dental unit yang lain itu tidak ada batas. Dan batasnya itu bukan berukuran 1 meter atau 1,5 meter partisinya, tetapi berukuran penuh sehingga ruangan satu dengan ruangan yang lain atau studio, saya sebutkan studio 1 dan studio lain itu tidak terhubung secara kontak udara dengan ruangan yang lain. Tidak terhubung udara dengan antar studio, tidak terhubung juga dengan ruang tunggu, tidak terhubung juga dengan office-nya, tidak terhubung juga dengan ruang pendaftaran. Kita bisa lihat bersama bahwa semua masing-masing punya satu pintu dengan sistem ventilasi ruangan masing-masing, dan kita lihat bahwa di sini, nah ini yang juga kita harus perhatikan, di antar ruangan ini ada yang namanya anteroom, ya. Jadi ruangan antara ruangan studio dengan ruangan di luar. Anteroom inilah sebagai filter atau barrier sehingga tidak terjadi kontak langsung pada saat misalnya pasien masuk ke dalam ruang perawatan atau pada saat dia keluar ruang perawatan, dia tidak akan langsung ruangan itu berkontak dengan ruangan lain. Sehingga pada saat misalnya pintu ini membuka, biasanya kita lakukan pembukaan pintu yang memakai engsel yang bisa langsung menutup. Nah, pada saat semua pintu ini tertutup, baru pintu ini boleh dibuka. Oke? Atau misalnya saat satu pintu ini terbuka, seharusnya pintu ini yang 2 ini tertutup. Ya. Jadi pengaturan itu difungsikan agar betul-betul udara yang masuk ke dalam ruangan dan udara yang keluar dari ruangan studio itu tidak mengkontaminasi ruangan lain dalam gedung ini. Oke. Jadi apabila misalnya kita masih melihat sebuah klinik atau sebuah rumah sakit tanpa sistem kubikal, itu tentunya satu tindakan aerosol atau tindakan apapun yang dilakukan dokter gigi di salah satu ruang perawatan, itu tentunya akan menyebar, spread ke seluruh ruangan. Apalagi ruangan itu dalam ruangan yang tertutup. Itu yang kita harus perhatikan. Ya. Jadi sistem zonasi seperti ini memang mutlak dilakukan kalau kita menginginkan atau mengurangi risiko pemaparan virus dari SARS-CoV-2 ini. Ini sebagai contoh, ya. Ini sebagai contoh mapping zonasi ruangan. Ya. Ruangan yang berwarna merah adalah ruangan yang high risk. Ya. Yang kuning tentunya dia lebih rendah risikonya. Yang hijau tentunya ruangan yang lebih rendah lagi. Ya. Kita lihat bahwa ruangan hijau disimulai dari ruang tunggu pasien, kemudian ruang pendaftaran, kemudian ruang medical record, ruang office-nya dari sebuah klinik tersebut, ada ruang tunggu staff-nya, ya ada ruang X-ray, ya. Nah, yang kuning yang mulai harus diperhatikan adalah tentunya adalah toilet, karena toilet ini juga merupakan sebuah tempat yang sangat berisiko tinggi untuk terjadi pemaparan, ya, dari permukaannya dari COVID-19 ini. Kemudian juga di ruangan sterilisasi, ya,
dan juga ruang cuci atau ruangan pembersihan alat. Yang jelas ya ini memang kita lihat ruangan yang merah ini adalah ruangan di mana ruangan ini sangat berisiko tinggi untuk terjadi transmisi. Jadi sistemnya adalah kubikel, ya. Dilakukan zonasi, dilakukan kubikel, dilakukan pengaturan ventilasi udara. Mungkin teman-teman sejauh jadi bertanya-tanya, kalau kami melakukan semua ini tentunya perlu biaya besar. Biaya dari mana? Untuk APD dan untuk juga operasional sehari-hari saja sudah high cost, belum lagi pasien sudah sangat berkurang, tentunya akan diperlukan pemikiran yang lebih lanjut. Nanti ada anjuran atau ada solusi yang bisa saya tawarkan sebagai alternatif untuk mengurangi biaya-biaya yang sangat besar ini. Oke, nah contohnya ini adalah perubahan atau remapping zonasi ruangan. Kita bisa lihat di sisi kiri kita lihat bahwa asalnya klinik ini memakai sistem rame-rame atau tanpa partisi apapun, ya. Ini kita lihat sering sekali kita lihat atau bahkan di RSDM juga memang banyaknya seperti ini, ya, tanpa pembatas sama sekali antara ruangan satu dengan ruangan lain, ya. Jadi apabila terjadi tindakan aerosol di satu ruangan ini atau di satu kursi gigi ini, tentunya aerosolnya dia akan melayang di udara. Apabila tanpa ada saluran untuk pendorong dia keluar, ya, tentunya dia akan menyebar kemana-mana. Itu yang sangat diperhatikan atau harus sangat kita waspadai. Sehingga dilakukan remapping zonasi, ya, yang tadi asalnya dia tidak berpintu, ya, sekarang sudah lebih tertutup, ya. Bahkan kalau kita mau lakukan dengan membuat jendela dari masing-masing ruangan itu sangat dianjurkan, ya. Kemudian aliran dari pasien datang dan pasien keluar itu juga kita atur sehingga tidak terjadi mix atau percampuran antara pasien pada saat kita memasuki ruangan perawatan. Oke, kita lihat dari mulai ruangan penerima pasien, ya. Dulu di zaman sebelum pandemi mana ada, ya, perawat nih bahkan, ya, perawat atau tenaga administrasi kita sudah memakai APD lengkap pada saat mereka mulai menerima pasien, ya. Ini dilakukan di beberapa klinik kami, di mana front office juga memakai APD di level 1 atau level 2. Ya. Dan tentunya yang sekarang ini ada pembatas, ya, bahkan pembatas itu juga harus diberikan di meja resepsionis, ya. Jadi tidak langsung berkontak antara misalnya saat pasien bicara dengan para petugas front office kita, walaupun mereka mungkin juga sebetulnya memakai masker, ya. Oke. Dan ini contoh adalah ruangan tertutup, ya, di mana kekurangannya tidak berjendela, tetapi memang banyak sekali dari kita praktek di ruko, ya, yang memang tidak berjendela karena dilakukan partisi atau pembatasan ruangan, hanya dibatasi oleh ruang kaca atau partisi gipsum. Ya, ini adalah salah satu contoh seperti ruangan yang saya pakai, ya, di mana ruangan ini terdiri dari dental unit, ya, kemudian ada meja untuk penyimpanan alat juga, yang lain-lainnya juga sama, ya. Oke, juga ini juga sama, ya. Jadi dari beberapa contoh ruangan tadi kita bisa lihat bahwa memang rata-rata dokter gigi itu memakai ruangan asalnya memakai ruangan tertutup yang ventilasinya hanya mengandalkan ventilasi dari AC, ya. Jadi tidak ada jendela, ya, yang ada hanya pintu, apalagi anterum, ya. Jadi pada dulu sebelum pandemi kita bisa bayangkan bahwa pada saat kita melakukan tindakan aerosol, kita dengan memakai APD juga bukan APD level 1, bahkan kita sebagian masih memakai baju biasa dan hanya memakai masker saja, ya, masker medis saja. Kalau kita melakukan tindakan aerosol sudah bisa dipastikan bahwa isi dari ruangan ini melayang-layang adalah aerosol dari apa yang dikeluarkan dari tindakan kita pada saat kita melakukan pemboran, pada saat kita melakukan scaling dan yang lainnya, ya. Jadi memang sangat-sangat berisiko untuk bertransmisi apabila aerosol itu berisi dari partikel virus atau yang lainnya. Oke. Nah, kita lihat bahwa ini sudah dikeluarkan sebuah anjuran mengenai sistem ventilasi udara ideal. Nah, sistem ventilasi udara ideal itu apa? Jadi adalah memakai prinsip isolasi untuk mencegah kontaminasi silang dengan memakai non-reticulation system atau one-way air inlet outlet.
ya. Ya. Jadi dengan memakai HEPA filter system dan exhaust fan, ya. Ya, yang disebut dengan non-reticulation air conditioner system itu biasanya kita memakai split duct, VCU, HU, yaitu AC yang memang hanya one way system saja. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah non-reticulation system. Ya. Biasanya alat-alat yang seperti ini itu tidak pernah dimanapun di dunia dahulu ya, sebelum pandemi ada klinik atau praktek dokter gigi atau bahkan di rumah sakit gigi dan mulut atau dental hospital sekalipun memakai sistem seperti ini. Karena di rumah sakit besar pun sistem non-reticulation system ini memang dipakai hanya untuk ruang-ruang infeksius, ya, atau ruang isolasi atau beberapa ruangan operasi, ya, di mana kita bisa lihat udara masuk, ya, itu sebelum udara masuk sudah terjadi filtrasi, ya, dengan AHU di sini, Air Handling Unit, ya. Jadi di luar ruangan itu udara yang masuk atau udara fresh air yang masuk itu dilakukan berbagai metode filtrasi, ya. Itu dilakukan di atas, bisa di luar tapi di atas, ya. Sehingga setelah masuk atau melalui lorong atau saluran, udara di sini sudah terfiltrasi dengan HEPA filter atau dengan filter yang lain. Ini ada catatan khusus buat kita semua bahwa untuk COVID-19 dengan ukuran virusnya yang mencapai 0,024 mikron kalau nggak salah, ya, itu kita harus memakai sistem HEPA 13 yang kerapatannya itu lebih kecil atau kerapatan itu sekitar 0,001 mikron, ya. Jadi pada saat kita membeli filter, kita harus lihat bahwa filter itu juga harus sudah terstandarisasi dengan standar HEPA 13 atau misalnya ada yang HEPA 8, kita bisa HEPA 12 atau HEPA 13 namanya, ya. Kemudian pada saat udara itu masuk, ya, nah udara itu masuk biasanya dia akan kita lihat masuk ini yang namanya disebut dengan ini bisa anterum, tapi ini contohnya ilustrasinya ada ruang tunggu, ya. Jadi dia masuk ruang tunggu, kemudian juga ada udara yang masuk langsung ke ruang perawatan, ya. Tapi juga kalau misalnya ada yang bisa masuk ke toilet juga bisa, ya, tergantung kita. Jadi aliran udara yang masuk ini kemudian sudah terfiltrasi sehingga dia memang sudah juga bebas dari kontaminan virus yang kita khawatirkan, ya. Kemudian udara yang masuk ini disedot atau dihisap, ya, dengan sebuah exhaust fan, ya, exhaust fan. Kemudian setelah hisapan itu, ya, dia akan disalurkan dan sebelum dialirkan ke udara luar juga kembali akan mengalami filtrasi. Bahkan filtrasinya itu jauh lebih kompleks dibandingkan filtrasi udara masuk, ya, karena dianggap bahwa udara yang dikeluarkan dari hospital, dari ruang perawatan atau dari praktek gigi ini, ya, dianggap sudah sangat infeksius. Jadi pada saat dia dibuang, dia harus sudah terfiltrasi. Di beberapa negara sudah mulai terpaksa melakukan ini pada ruang-ruang perawatan giginya, dan di